Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang tabernakel dalam gereja Katolik. Sebagai orang Katolik, istilah tabernakel tentu sudah menjadi familiar dalam kehidupan menggereja kita. Maka saya mengajak kita untuk sesi ini, mari kita melihat sekilas sejarah tentang tabernakel dan fungsinya serta hal-hal yang berhubungan dengan tabernakel ini. Saudara-saudari, jika melihat ke belakang tentang sejarah tabernakel, tercatat bahwa tabernakel diletakkan dalam gereja, bahkan di atas altar atau di dekatnya. Dan ini baru terjadi sekitar abad ke-15 sampai dengan abad ke-16, seiring dengan berkembangnya devosi kepada sakramen Maha Kudus. Ini juga merupakan sebuah bentuk perlawanan kepada kaum reformasi yang menyangkal peristiwa transubstansiasi dan kehadiran real Yesus dalam tubuh dan darah yang kita terima dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudari, sejarah menjelaskan bahwa kehadiran tabernakel awalnya bersifat fungsional dan dalam perjalanan sejarah liturgi diberi makna spiritual dan teologi. Hal ini sama dengan ritus imam mencuci tangan pada saat misa dan juga ketika imam mencampurkan sedikit air ke dalam anggur yang pada awalnya bersifat fungsional, namun dalam perjalanan waktu diberi makna spiritual. Yang dimaksudkan dengan sifat fungsional dari tabernakel adalah karena dulu di sekitar Roma ada banyak kapel yang tidak bisa dilayani oleh para imam. Dan ada kebiasaan menerima komuni di rumah, terutama bagi orang sakit dari hosti yang diberkati pada hari Minggu sebelumnya. Karena itu, imam mengkonsekrasi banyak hosti saat misa dan sambil menunggu waktu dibagikan kepada umat Allah, maka hosti kudus itu disimpan di suatu tempat yang aman dan pantas. Itulah tabernakel. Istilah tabernakel berasal dari kata bahasa Latin, dari kata tabernakulum, yang artinya kemah Allah atau rumah penginapan. Tabernakel berfungsi sebagai tempat penyimpanan sakramen Maha Kudus, yakni tubuh Kristus dalam rupa hosti yang telah dikuduskan dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudari, mengapa hosti ini harus disimpan? Atau sakramen Maha Kudus ini harus disimpan dalam tabernakel? Ada beberapa jawaban yang perlu kita ketahui. Pertama, untuk kegunaan viatikum. Maksudnya adalah untuk diberikan kepada umat yang sakit yang tidak bisa ikut dalam perayaan Ekaristi di gereja. Atau untuk bekal terakhir bagi orang yang hendak meninggal dunia. Yang kedua, untuk kegunaan adorasi. Supaya dihormati dalam adorasi kepada sakramen Maha Kudus. Dihormati, disembah, dan ditunjukkan sebagai kehadiran Kristus sendiri. Yang ketiga, untuk kegunaan pastoral. Tubuh Kristus disimpan untuk dibagikan pada perayaan berikutnya, terutama untuk perayaan Jumat Agung. Dan yang keempat, untuk fungsi teologi. Maksudnya, selain dalam perayaan Ekaristi,
tanda kehadiran Kristus juga dinyatakan dalam sakramen Maha Kudus yang disimpan dalam tabernakel. Saudara-saudari, bagaimana bentuk dan penempatan tabernakel ini? Bahwa tabernakel itu harus kokoh, tidak mudah dibongkar, tidak tembus pandang, anggun, dan dihias dengan pantas. Ini kita temukan dalam Pedoman Umum Misale Romawi nomor 314. Selain itu, dapat masuk ke dalam tembok gereja atau ditempatkan pada tempat yang menarik. Kemudian, tidak sekali-kali ditempatkan di atas altar, tempat di mana Ekaristi dirayakan. Ini kita temukan dalam Pedoman Umum Misale Romawi nomor 315. Lalu dilengkapi dengan kunci untuk menghindari terjadinya pencemaran hosti. Nah, poin ini sangat penting saudara-saudari. Mengapa tabernakel itu perlu dikunci? Supaya mengantisipasi siapa tahu ada yang berniat tidak baik membuka tabernakel itu, kemudian mengeluarkan sakramen Maha Kudus dari dalam tabernakel. Kemudian saudara-saudari, berhubungan dengan tabernakel ini, kita kenal di sini ada istilah kapel Ekaristi. Apa maksudnya di sini? Bahwa tabernakel itu sebenarnya tidak selamanya harus berada di dalam gereja. Tabernakel itu juga bisa ditempatkan dalam sebuah tempat khusus atau sebuah kapel kecil. Gunanya adalah sebagai tempat di mana umat beriman bisa melaksanakan adorasi. Tapi mengingat kita sebagai umat beriman Katolik, kalau tidak ada tabernakel di dalam gereja, barangkali penghormatan dan kekusyukan ketika kita berdoa di dalam gereja mungkin terasa ada hal yang kurang. Maka pada umumnya dalam gereja kita selalu di sana dilengkapi dengan tabernakel. Ini kira-kira pertimbangan saudara-saudari. Maka dikatakan di sini demikian. Di luar gereja di mana dilaksanakan perayaan Ekaristi, harusnya ada tempat khusus yang memadai yang disebut dengan kapel Ekaristi. Tempat itu dirancang khusus untuk digunakan oleh siapa saja jika ingin berdevosi kepada sakramen Maha Kudus. Sebagai tempat devosi yang berkaitan dengan Ekaristi, maka tempat ini harus mudah dijangkau oleh umat yang mau berdoa. Ini kita temukan dalam PUMR nomor 315B. Jadi ini teori yang mendukung apa yang kami katakan tadi saudara-saudari. Baik saudara-saudari, dikatakan juga demikian. Jika di dalam tabernakel terdapat sakramen Maha Kudus, maka sebagai tandanya bahwa lampu yang ada di sekitar tabernakel itu harus nyala. Dan jika di dalam tabernakel itu tidak ada sakramen Maha Kudus, maka lampu yang ada di sekitar tabernakel itu bisa dipadamkan. Demikianlah informasi tentang tabernakel saudara-saudari. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.